Baik pemirsa, total korban kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 ini berjumlah 19 orang dengan 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Korban meninggal dunia disemayamkan di ruang forensik RSUD Ciawi. Sementara 11 orang lainnya masih dalam perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat. Korban rata-rata mengalami luka pada bagian kepala dan sebagian lagi mengalami patah tulang. Dari 11 korban luka terdapat 1 orang balita. Untuk mengetahui kondisi terkini dan informasi terbaru mengenai kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Zinedine Dohan di gerbang tol Ciawi 2 dan Eko Hadi di RSUD Ciawi. Kami ke Dohan dulu pemirsa, bagaimana situasi pagi ini di TKP? Dohan, silakan laporan Anda. Ya, Riki dan juga pemirsa, saat ini di TKP sedang dilakukan olah TKP ini oleh Polresta Bogor Kota dan juga Polda Jawa Barat, yang mana juga memang sejak pagi hari tadi ini puing-puing bekas kecelakaan masih terus dibersihkan guna agar gerbang tol nantinya dapat digunakan sepenuhnya atau seutuhnya. Namun juga hingga saat ini jika pada kecelakaan tadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat ini gerbang tol langsung ditutup aksesnya dan tidak digunakan hingga pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan hingga saat ini sudah mulai berangsur dibuka. Tadi pada pukul 2.30 ini baru dibuka 2 gate, namun hingga saat ini yang terbaru baru saja beberapa detik yang lalu ini dibuka untuk gate keempat. Dan untuk gate tempat terjadinya kecelakaan sendiri ini merupakan titik tempat saya berdiri, dan dapat dilihat di belakang saya memang hancur yang cukup parah. Di sini sebetulnya ada gate khusus kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter. Namun pada kecelakaan ini truk tronton yang memuat air mineral ini menabrak 5 kendaraan yang sedang mengantri untuk masuk ke dalam tol Ciawi 2 arah menuju ke Jakarta. Total ada 19 korban yang hingga saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Ciawi. 8 diantaranya dinyatakan meninggal dan 11 diantaranya, 1 merupakan balita dan 1 lagi ini merupakan supir pengendara truk yang juga mengalami kecelakaan pada pagi hari tadi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga pada kecelakaan ini melibatkan 6 kendaraan selain truk tronton yang memang kehilangan kendali sehingga menabrak di gerbang tol Ciawi 2. Ini ada 5 kendaraan lainnya, 5 minibus lainnya, 2 diantaranya juga terbakar bersama dengan truk tronton yang digunakan. Dan dapat kami gambarkan juga di dalam atau selepas gerbang tol ini untuk puing-puing masih tersisa, di mana juga air kemasan seperti itu, galon-galon yang jumlahnya ada ratusan ini masih berada di tepi jalan, memang masih belum dibersihkan. Dan juga bekas-bekas oli maupun bekas-bekas bensin dan juga bekas-bekas spare part mobil yang terbakar dan juga berserakan ini masih terpantau berada di TKP seperti itu, karena saat ini juga sedang dilakukan olah TKP baik oleh Polda Jawa Barat maupun oleh Polres Bogor Kota untuk mengetahui juga bagaimana nanti kronologi terjadinya kecelakaan yang menewaskan 8 orang tersebut. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses olah TKP oleh pihak kepolisian. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Riki. Baik Duhan, jika berdasarkan informasi Anda ini puing-puing dari gardu tol masih tersisa di belakang Anda, namun bagaimana dengan kondisi puing-puing mobil yang sisa dari tabrakan semalam? Ya, Olive dan juga pemirsa, jika dilihat memang puing-puing tol ini masih sangat banyak. Untuk mobil sendiri sebetulnya sudah diamankan ke lokasi yang lebih luas, yang letaknya tidak jauh dari exit tol Ciawi seperti itu. Nah, namun juga untuk puing-puing kecil seperti pecahan kaca, bumper, lalu juga beberapa spare part lainnya yang memang tercecer di belakang ini masih ada. Seperti di belakang saya ini tidak jauh, mungkin jaraknya hanya sekitar 5 meter dari saya, ini juga terdapat beberapa pecahan bumper atau fender dari mobil berwarna putih. Lalu juga di jarak sekitar 10 meter ada juga sebuah kursi mobil yang memang terlepas seperti itu, hingga terlepas di gate
tol yang memang menjadi tempat ditabraknya 5 mobil oleh sebuah tronton seperti itu. Dan dapat kami gambarkan juga memang lokasinya jika kita bergeser ke belakang saya 10 meter ke belakang, ini kondisinya juga masih berserakan darah, termasuk juga di beberapa spare part mobil, potongan-potongan spare part mobil termasuk bumper, fender, dan juga kursi yang berada di belakang ini juga masih tercecer atau terkena darah dari para korban. Herninda. Baik, terima kasih Sinadin Doan langsung dari gerbang tol Ciawi 2. Kita ingin mengupdate juga bagaimana informasi di RSUD Ciawi bersama Eko Hadi. Eko, Anda bisa mengabarkan pagi ini kepada pemirsa apakah penanganan korban baik yang luka-luka kemudian juga yang meninggal apakah sudah ditangani dengan baik? Apakah sudah ada pihak keluarga yang menjemput jenazah? Lalu yang luka-luka apakah sudah ditangani dengan baik? Eko, silakan. Ya, Ricky dan pemirsa TV One, selamat malam. Saat ini sebanyak kurang lebih 11 orang dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Ciawi Kabupaten Bogor. Dan semuanya saat ini sudah menjalani tindakan atau perawatan secara intensif oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Dan kebanyakan mereka mengalami luka pada bagian kepala, diduga atau kemungkinan akibat benturan yang terjadi pada saat kecelakaan terjadi. Dan informasi yang saya peroleh ada 1 orang balita yang usia kurang lebih sekitar 2 tahun juga mengalami luka di bagian kepala. Informasinya seperti itu, dan tentunya ada juga beberapa yang hanya mengalami luka ringan atau lecet yang sudah diperbolehkan pulang. Dan diketahui juga total korban kurang lebih 19 orang, termasuk 8 orang diantaranya meninggal dunia. Dan saat ini jenazah sudah ada di ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Dan sampai saat ini juga belum ada terlihat dari pihak keluarga maupun kerabat yang datang menjenguk ataupun melihat ataupun mendatangi ruang forensik. Dan informasi yang saya peroleh juga dari pihak kepolisian hingga saat ini untuk 8 jenazah, identitasnya masih belum bisa diketahui atau diidentifikasi. Dan sampai saat ini juga pihak forensik ataupun pihak kepolisian masih menunggu informasi lanjut bagi mereka yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Demikian, Ricky. Baik Eko, apakah ada informasi terkait data terbaru dari pihak korban? Lalu apakah dari pihak rumah sakit ini sudah memberikan update terkait para korban, data para korban? Ya, data korban memang baru saya peroleh tadi, namun belum lengkap secara rinci saya baca, karena memang cukup banyak sekali, ada sekitar 11 orang yang didata yang ada berada di instalasi gawat darurat saat ini. Tapi yang saya simak sekilas, kebanyakan memang rata-rata warga luar Bogor. Ada yang warga Sukabumi, kemudian ada juga yang warga Cianjur, dan ada juga yang warga Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Eko, apakah Anda punya informasi semua biaya pengobatan untuk yang luka-luka ditanggung oleh pihak mana, Eko? Ya, untuk saat ini saya belum memperoleh informasi lebih lanjut untuk tanggungan biaya perawatan. Namun saat ini yang pasti sebanyak kurang lebih 11 orang sudah menjalani perawatan atau tindakan dari pihak rumah sakit begitu. Baik Eko, terima kasih atas laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas kembali.